Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Baik, saya akan menyampaikan terkait masalah statistik kepegawaian non ASN terlebih dahulu ya. Jadi di Pemprov Jawa Timur, total pegawai yang non ASN itu ada sebanyak 28.270 orang. Ya, ini terdiri dari PPT dengan perjanjian kerja ada 8.384, sedangkan PTT yang ada di cabang dinas itu cabang dinas pendidikan ya, ini ada 72 orang, sedangkan PTT yang ada di sekolah-sekolah ini sebanyak 10.669 dan guru tidak tetap yang ada di sekolah itu ada 5.526 orang. Sedangkan non ASN yang non PTT itu ada 3.690 orang. Ini data per kondisi per April tahun 2025 ya. Lanjut. Nah, untuk kebijakan penataan tenaga non ASN kita harus mengacu pada ketentuan yang mengatur dari pusat ya. Yang pertama yaitu keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Jadi nanti ini yang terdaftar dalam pangkalan data BKN inilah yang kita masukkan dulu ya, namanya itu R2 dan R3. Yang kedua, keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Yang ketiga, yaitu surat Menpan RB nomor B/230/M.SM.01.00 tahun 2025 yang mengatur tentang penjelasan pengadaan P3K. Ini aturan-aturannya ya, kita mengacunya pada kebijakan penataan tenaga non-ASN yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Lanjut. Nah, kebijakan penataan tenaga non-ASN sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database, kita harus ada beberapa kriteria. Salah satu kriterianya yaitu yang pertama tidak TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap pertama. Jadi saya jelaskan dulu bahwa pengadaan P3K tahap pertama seleksinya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024. Jadi kalau mereka TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap pertama, maka akan masuk P3K tahap kedua. Yang kedua, TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang ketiga, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi dia memang belum masuk pada CPNS ya, karena ASN ini ada dua, baik CPNS maupun P3K. Yang selanjutnya yaitu MS, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap pertama, atau memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS ya. Nah, selanjutnya terkait kebijakan penataan tenaga non ASN, ini juga jenis jabatannya sesuai keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 itu juga sudah tertentu. Yang pertama yaitu pengelola umum operasional.
Yang kedua, operator layanan operasional. Yang ketiga, pengelola layanan operasional. Yang keempat, penata layanan operasional. Nah, mekanisme pengusulan formasi bagi pelamar pada instansi pemerintah yang belum mengusulkan formasi P3K dapat melamar pada jabatan yang telah ditentukan dan diberikan kebutuhan atau formasi. Setelah pengumuman hasil seleksi dapat dilakukan penyesuaian penetapan kebutuhan jabatan pada saat pengusulan nomor induk P3K paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, konsep P3K paruh waktu sesuai keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Ya. Yang kedua, P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Nah, selanjutnya pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Ya. Nah, sedangkan untuk penentuan lulus seleksi P3K formasi tahun 2024, nah yang perlu diprioritaskan yang pertama adalah XTHK 2. Ini R2 ya. Yang kedua, terdaftar dalam pangkalan database BKN. Ini yang R3. Yang ketiga, aktif bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Nah, ini berarti yang nanti sudah selesai tes ya. Lanjut. Nah, pokok substansi sesuai dengan Kepmenpan nomor 16 tahun 2025. Yang pertama, exit plan penyelesaian penataan tenaga non-ASN. Ini untuk memperjelas status non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Ya, sebenarnya non-ASN di lingkungan Pemprov itu semuanya sudah memiliki nomor induk kepegawaian dari BKD. Nantinya ini akan diperjelas dengan mempunyai nomor induk P3K dari BKN. Ya, yang kedua berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Semuanya yang masuk ini harus mengikuti seleksi. Nggak ada masuknya itu lewat titipan atau apa, nggak ada. Semuanya harus mengikuti seleksi. Ya. Yang ketiga diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dengan ketentuan yang pertama telah mengikuti seleksi non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dengan ketentuan yang pertama telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Ya. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi tidak sesuai dengan formasi ya. Nah, seperti itu. Yang keempat, nomor induk diterbitkan oleh BKN yang seperti saya jelaskan tadi. Tadinya nomor induknya dari BKD, sekarang kejelasannya sudah diterbitkan oleh BKN. Yang kelima, mendapatkan penghasilan paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi non-ASN. Yang keenam, PPK dapat mengajukan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan ketersediaan anggaran dan
hasil evaluasi kinerja yang diatur dalam regulasi selanjutnya. Yang terakhir, dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Nah ini loh, jadi intinya seperti itu. Peserta seleksi P3K yang tidak lolos mengisi formasi dan berasal dari non-ASN terdata database BKN. Ya, ini yang untuk tahap pertama. Ya, jadi tetap akan kita proses. Gaji dan tunjangan berasal dari anggaran di luar belanja pegawai. Tadi sudah saya jelaskan, itu masuk pada belanja barang dan jasa. Besaran nominal gaji dan tunjangan paling sedikit sama dengan besaran yang diterima pada saat menjadi non-ASN, dilamar dan sesuai dengan perjanjian kerja. PPK dapat mengajukan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Jadi artinya P3K paruh waktu nantinya bisa menjadi penuh waktu, namun harus melihat ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Ini mekanisme dan waktunya akan diatur dalam regulasi. Surat edaran Kemendagri nomor 227 tanggal 16 Januari tahun 2025. Ini substansinya mengatur terkait yang pertama membahas penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, serta dasar pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklaturnya. Yang kedua, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 bahwa tenaga non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024. Sehingga dilarang mengangkat lagi pegawai non-ASN. Yang selanjutnya, yang terakhir, P3K paruh waktu diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah terkait dengan besaran upah yang diberikan paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi non-ASN. Jadi pada saat ini ya, atau sesuai dengan upah minimum wilayah terkait. Ya, atau ya. Nah, selanjutnya sumber pendanaannya kalau P3K paruh waktu selain kalau paruh waktu itu sumber pendanaannya berdasarkan pada belanja barang dan jasa, tapi kalau P3K penuh waktu itu berdasarkan pada anggaran belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan disediakan kode rekening, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk masing-masing nama jabatan P3K paruh waktu. Nah, yang ketiga, apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau BTT dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025. Lanjut. Nah, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Negara Kementerian Dalam Negeri nomor 900/664/664 tanggal 14 Februari tahun 2024, ini substansinya mengatur yang pertama,
pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan dapat diberikan gaji sebagaimana yang diterima tahun sebelumnya. Sumber anggaran pada belanja barang dan jasa. Yang kedua, dalam hal terdapat pemerintah daerah mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperkenankan mengalokasikan pendanaan gaji untuk non-ASN yang bersangkutan. Bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana maksud surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/993/M.SM.01.00 tahun 2024 dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Selanjutnya kita juga pernah mengeluarkan surat Kepala BKD, jadi surat Kepala BKD Provinsi Jawa Timur tentang penganggaran gaji bagi P3K penuh waktu, paruh waktu, dan pegawai non-ASN. Yang pertama, perangkat daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 65. Yang kedua, perangkat daerah tetap menganggarkan gaji dan tunjangan melalui belanja jasa bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi P3K dengan jumlah besaran nominal sama dengan yang diterima sebelumnya dan juga tetap bisa bekerja sesuai dengan jabatan yang diampu sebelumnya. Yang ketiga, bila terdapat organisasi perangkat daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menpan tanggal 12 Desember tahun 2024, maka perangkat daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran gaji berupa apapun untuk pegawai non-ASN yang bersangkutan. Yang terakhir, tenaga non-ASN yang di luar database BKN yang masih mengikuti seleksi P3K tahap kedua dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Jadi seleksi P3K tahap 2 ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2025. Ya, ini yang di luar database BKN. Lanjut. Nah, sudah selesai. Itulah penjelasan saya terkait nasib P3K R2 dan R3 mengenai status kebijakan dan peluangnya untuk menjadi P3K, ya, baik itu penuh waktu maupun paruh waktu. Ya, terima kasih. Penyampaian materi yang disampaikan langsung oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Timur terkait status, kebijakan, dan juga peluang P3K R2 dan R3. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, 3 orang terlebih dahulu. Pertanyaannya akan ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kami bacakan dan langsung dijawab oleh Bapak Hashim maupun Ibu Kepala BKD Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi penjelasan dari Ibu Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
terkait kebijakan dan regulasi dan exit plan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan teman-teman saudara-saudara non ASN menjadi P3K. Nah, dapat kami informasikan bahwa yang berkaitan seleksi tahap 1 kemarin P3K, maka kami rencanakan nanti penerimaan SK-nya Bu Kepala itu bulan Juli. Ya, bulan Juli nanti SK yang tahap 1 nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengisi formasi P3K dari 3.300 itu, yang telah mengikuti seleksi di bulan Desember 2024, nanti SK-nya 1 Juli akan kita bagikan. Pastikan ada pertanyaan, bagaimana yang mereka tidak mengisi formasi dan mereka sudah ikut seleksi tahap 1 di bulan Desember 2024 dan termasuk juga yang nanti seleksi di tahap P3K tahap 2. Kemarin kami koordinasi kepada Kementerian PAN dan RB bahwa proses ini nanti kita masih menunggu surat resmi dari Menpan RB dan termasuk juga dari BKN kapan proses pengusulan menjadi paruh waktu, baik yang itu seleksi tahap 1 maupun yang seleksi tahap 2 itu kita laksanakan. Dan sebenarnya kita sendiri juga masih menunggu terkait dengan jadwal pengusulan terkait dengan pengusulan paruh waktu itu. Itu tambahan kami, Bu Ayu, sekedar melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BKD. Baik, terima kasih Pak Kabid atas penambahannya. Kemudian saya lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Itu ya, Mas ya. Dari Mas Aris ya, Damaji, mengenai tentang penggajian P3K paruh waktu, apakah tetap ikut lembaga atau penggajiannya sama dengan P3K penuh waktu? Oke, mungkin nanti bisa dijawab. Mungkin bisa dijawab langsung. Jadi kalau masalah penggajiannya sebenarnya sama ya, tapi kan itu hanya beda penganggaran. Yang kalau penuh waktu itu masuk pada belanja pegawai, yang paruh waktu masuk pada belanja jasa. Tadi sudah dijelaskan besarannya hampir sama sesuai dengan yang sekarang diterima seperti itu. Dan posisi anggaran, saya tambahkan ngapunten Ibu, posisi anggaran itu melekat di UPD-nya masing-masing. Jadi BKD Provinsi Jawa Timur, kalau panjenengan semua tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala BKD, bahwa kami itu di awal tahun itu sudah membuat surat kepada UPD untuk menjamin bahwa teman-teman yang mengikuti seleksi P3K ini anggarannya tersedia di UPD masing-masing, seperti itu. Ya. Oke, baik, cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, kami ambil dari kanal YouTube, yaitu izin bagaimana dengan nasib non-ASN di RS Blood yang tidak lolos CPNS karena kami tidak terdaftar di data SBKN. Memang kebijakan pendataan tahun 2021 itu teman-teman yang non ASN yang ada di rumah sakit yang masuk BLUD memang tidak masuk dalam pendataan database BKN. Makanya teman-teman yang tidak masuk pendataan BIS BKN khususnya yang pegawai BLUD mengikuti seleksi P3K tahap 2. Ya, tahap 2. Ya, tahap 2 dan nanti tetap ada yang mengisi formasi karena kemarin seleksi tahap 2 itu formasi sebanyak 1.100 sekian itu kan sebenarnya formasinya rumah sakit, Bu. Jadi artinya tetap
pegawai BLUD itu juga memperebutkan formasi sebanyak 1.100 sekian, yang itu nanti yang memenuhi formasi, yang mengisi formasi akan diangkat menjadi P3K full time, sedangkan nanti yang tidak mengisi formasi nanti akan kita usulkan menjadi P3K paruh waktu, seperti itu. Berarti yang RS Blood itu masih memperebutkan formasi yang tahap 2 kemarin gitu Pak ya? Iya. Karena yang pertama itu sekitar hanya 7 orang yang mengisi formasinya. Selebihnya semua mengikuti di tahap 2. Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan. Mohon izin, bagaimana nasib honorer yang mengikuti tes tahap 2, namun formasi sudah habis di tahap 1? Jadi mohon maaf, sebenarnya saya sudah menyampaikan ya di awal tadi, jadi jumlah non-ASN Pemprov adalah sebanyak 28.270 ya. Dan itu semua harus kami selesaikan menjadi P3K pada tahun ini. Sehingga apabila ada non-ASN yang mengikuti tahap kedua, ternyata setelah mengikuti seleksi, dia tidak masuk ya, tidak masuk formasi ya, nanti akan masuk pada P3K paruh waktu. Semuanya formasinya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Kepmenpan RB nomor 16 ya Pak Hasim, seperti itu. Jadi semuanya pasti ada formasinya Bapak Ibu. Ada lagi? Baik. Izin bertanya, apakah P3K paruh waktu mendapatkan tunjangan dan kapan kira-kira pengisian DRH-nya? Ini pertanyaan cukup banyak juga Pak Hasyim tadi terkait DRH paruh waktu itu kapan gitu ya? Ayo Pak Hasyim, ini teknis soalnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas siapa ini? Mas Andri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami sudah koordinasi ke Kementerian Pan-RB dan juga termasuk kepada BKN terkait dengan pengisian DRH yang teman-teman yang masuk paruh waktu itu kita masih menunggu jadwal resminya dari Menpan dan BKN, seperti itu. Apakah pegawai P3K paruh waktu bisa menjadi P3K penuh waktu? Bisa. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BKD bahwa P3K paruh waktu ini bisa nanti diusulkan menjadi P3K penuh waktu dengan 2 kriteria. 1, anggarannya tersedia. 2, berdasarkan kinerja. Jadi artinya gini teman-teman, yang masuk paruh waktu nggak usah putus harapan gitu ya, kan panjenengan semua nanti bisa diusulkan sama-sama menjadi penuh waktu, maka saya mengharapkan kinerjanya harus terjaga dengan baik. Bila perlu kinerjanya nanti harus meningkat, sehingga karena apa? Parameter pengukuran paruh waktu menjadi penuh waktu salah satunya ditentukan dari kinerja, seperti itu ya. Makanya jangan suka bolos. Bapak Ibu, karena tadi sudah disampaikan terkait P3K part-time, kemungkinan bisa saja diangkat menjadi P3K penuh waktu. Iya, tapi sementara regulasinya belum ada, kami hanya berdasarkan 2 ketentuan tadi ya. Baik, selanjutnya izin bertanya, apakah BKD provinsi itu dengan BKD daerah, kabupaten kota, soalnya yang bekerja di kabupaten sudah menerima SKP 3K tahap 1 kemarin? Oh iya. Saya kira sama saja ketentuannya, cuman yang kita lihat kenapa kok di Pemprov belum diserahkan, kita kan sesuai jadwal ya.
jumlah tadi kan besar yang saya sampaikan ya. Jumlah non ASN Pemprov ada 28.270. Sedangkan tahap akhir sesuai yang telah ditentukan oleh Kementerian Pan-RB, penyerahannya itu SK-nya paling lambat bulan Juli, yang tahap pertama. Oktober sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, yang tahap pertama pada bulan Juli dan tahap kedua pada bulan Oktober. Nah, sehingga memang ada yang jumlahnya memang sedikit kota, sehingga akhirnya P3K tahap pertamanya sudah diserahkan berbarengan dengan SK CPNS. Ada yang seperti itu karena memang jumlahnya sedikit. Sedangkan Pemprov jumlahnya cukup besar, yaitu formasi yang diampu Pemprov. Ini formasi ya. Itu sebanyak 3.300. Nah, sedangkan jumlah non ASN-nya ada 28.270. Sehingga kita insya Allah bulan Juli nanti akan diserahkan. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan mungkin. Yang tahap pertama, seleksi tahap pertama bulan Juli akan diserahkan. Selanjutnya, apakah P3K paruh waktu juga mendapatkan tunjangan? Ya sebenarnya sama pada waktu Seperti yang diterima pada saat menjadi non ASN. Jadi kami tegaskan lagi ya, untuk penghasilan P3 paruh waktu itu seperti mana regulasi yang diatur berdasarkan Permenpan dan Permendagri, penghasilan yang diterima adalah sesuai dengan yang diterima seperti ketika dia menjadi non ASN. Yeah. Nah, ketika dia menjadi non ASN itu komponen penghasilannya ada gaji dan tunjangan, maka nanti ketika diangkat menjadi P3K paruh waktu, dia pun akan mendapatkan sebagaimana yang dia terima ketika menjadi non ASN yang ada di UPD-nya masing-masing. Seperti itu. Saya dapat pertanyaan dari kanal YouTube. Izin bertanya, apakah yang tidak terdata di BKN juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BKD dan juga Pak Hashim, yang tes tahap 2 kemarin yang tidak terdata di database ya. Cuma yang bekerja minimal 2 tahun itu, itu kan juga pasti menjadi paruh waktu. Gitu. Yang penting sesuai ketentuan yang telah ditentukan, baik itu Kemenpan RB, surat edaran Menpan RB, surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, itu yang menjadi acuan kita ya. Sehingga kami tidak ada yang diberhentikan, semuanya pasti terangkat menjadi P3K. Baik itu menjadi paruh waktu ataupun penuh waktu, ya. Cukup jelas. Selanjutnya, untuk R2 dan R3 yang belum mendapatkan formasi, bagaimana regulasi mengisi formasi habis BKN? Itu kan sudah ada prioritasnya gitu ya. Mungkin bisa disampaikan terkait teknis ini, semuanya diolah oleh sistem yang ada di BKN. Ya, jadi apakah ini kan pertanyaannya optimalisasi terhadap formasi yang tidak terisi, kan gitu. Itu tidak dilakukan oleh kami, tetapi dilakukan oleh sistem yang ada di BKN, seperti itu. Iya. Baik. Selanjutnya mungkin Mas Faris dari Zoom lagi, kita bisa kembali ke Zoom. Pertanyaan. Oke, izin bertanya, untuk jam kerjanya yang paruh waktu bagaimana? Apakah full time atau bagaimana? Seperti namanya ya Bu ya. Jadi sebenarnya paruh waktu itu hanya nama istilah part time, tapi jam kerjanya ya sama ya. Jam kerjanya sama seperti para ASN pada saat sekarang bekerja. Tadi kan sudah disampaikan Mbak Ayu bahwa yang paruh waktu ini bisa masuk menjadi penuh waktu. Betul. Asal kinerjanya memang meningkat, bagus. Nah, formasinya ada nantinya. Tapi kalau dia
ya saya mohon maaf. Ya malas-malasan segala macam ya siapa yang ini ya gitu loh. Tidak lantas namanya paruh waktu, Terus makanya habis kerjanya itu, setengah hari nah, gitu ya Bu. enggak, Ya. tetap Ya. sama seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu terkait jam kerja. Pada umumnya sama, itu hanya di nomenklatur atau penamaannya saja. Sudah, Pak. Mohon izin lagi ada ini pengisian DRH sama saja ya tadi. Apabila nanti atau hilang dan sudah ada surat pengganti ijazah dari dinas pendidikan, namun tidak ada transkrip nilainya. Itu lebih ke hal teknis ya Bapak ya. Itu nanti ke hal teknis terkait dengan pengisian DRH, misalkan ada ijazahnya yang hilang, transkripnya yang hilang, itu biasanya ada mekanismenya. Betul. Satu, biasanya minta surat keterangan hilang dari kepolisian. Kedua, itu nanti bisa minta surat keterangan dari sekolah asal atau itu dari dinas pendidikan, ya, dari dinas pendidikan setempat. Ya, seperti itu bisa menjadi dasar nanti pengganti ijazah atau transkrip yang hilang seperti itu. Selanjutnya Mas Faris, dari kita kembali lagi ke kanal YouTube BKD. Apakah P3K paruh waktu nantinya juga mengerjakan SKP Ya. seperti P3K Sama paruh waktu? kan dapat gaji, Iya. kan dapat gaji dan tunjangan sama. Nah gimana kita mau mengukur kinerja kalau dia tidak Iya. mengerjakan Iya. SKP? Gimana kita tahu? Ya tetap harus sama mengerjakan SKP juga ya. Terakhir, oke baik. Dan kita kembali ke Zoom. Mohon izin bertanya, untuk jabatan yang didapat setelah menjadi pegawai paruh waktu, apakah sesuai dengan jabatan yang dilamar atau tetap dengan jabatan saat ini? Misalnya Ibu dia melamar pada penata layanan operasional, apakah nanti kemudian kerjanya di jabatan tersebut atau kerjanya saat ini gitu? Ya sesuai Jabatan dengan yang jabatan yang dilamar. dilamar tentunya. Karena itu basisnya, sekali lagi basisnya kan formasi. Formasi yang dilamar. Nah teman-teman nanti otomatis menduduki posisi baik itu yang full time maupun yang paruh waktu, menduduki jabatan pada saat yang dilamar ketika kemarin mendaftar seleksi P3K gitu loh. Ada lagi? Sudah cukup Oke, ya. sudah cukup ya Bapak Oke, Ibu. Bu. Terima Ya. kasih. Tidak terasa Sampai 1 ketemu. jam kita sudah bersama di sini. Podcast selanjutnya. Iya. Ya. Tidak terasa sudah 1 jam kita menemani Bapak Ibu sekalian bersama Ibu Kepala BKD dan juga Bapak Asim, Kepala Bidang P3Dasi. Baik, siap. Monggo Ibu. Selanjutnya kita simak bersama ya Bapak Ibu sekalian Jangan resah. penyampaian statement Kita dari Ibu semua Kepala akan BKD menyelesaikan. Provinsi Jawa Timur kepada Ibu Indah Wayini SHMSI, kami persilahkan. Ya, ini statement saya terakhir ya. Dari awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemprov yang baik itu yang R2 dan R3 maupun juga yang ada istilah lagi R4 ya, jangan resah, jangan bimbang. Insya Allah semuanya akan diangkat menjadi P3K. Hanya itu nanti tergantung apakah menjadi P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Tidak ada yang akan diberhentikan. Semuanya akan menjadi P3K ya. Semuanya akan menjadi P3K. Sehingga saya minta kepada seluruh pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov untuk tetap menjaga kinerjanya, menjaga disiplinnya, menjaga integritasnya, ya. Nah, pasti semuanya akan masuk menjadi P3K, ya. Saya minta itu. Terus saya mungkin nambahkan yang terakhir, nggak usah cemas, nggak usah ragu, nanti teman-teman ikuti saja
websitenya BKD, medsosnya BKD. Nanti kalau ada keputusan regulasi kapan mengisi DRH dan sebagainya, nanti akan kita sampaikan secepatnya melalui website maupun melalui medsos yang ada di BKD seperti itu, ya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa 1 jam telah kita lalui bersama. Sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Demikian acara pada siang hari ini. Saya Ayu mewakili segenap panitia yang bertugas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.